guys, balik lagi dengan gue Melisa dari channel Top MTV. Nah, hari ini Mel akan review mobil super duper mewah keluaran dari Mercedes-Benz. Nah, untuk mobil kali ini kita punya tipenya dari CLS 3,5 ya, tahun 2019, kilometernya baru berjalan di 11.000 aja. Nah, ini untuk warnanya dia ada di grey on black ya. Nanti teman-teman bisa ikutin dari awal sampai akhir untuk lihat fitur apa aja yang ada di mobil Mercy CLS 3,5 ini. Sangat komplit banget dan ini bener-bener complicated banget ya. Jadi bikin kita mabuk kepayang untuk lihat mobil ini. Kalian bisa lihat dari eksteriornya aja udah sedep banget ya. Bagaimana bisa di bagian interiornya, fiturnya kayak bagaimana? Kalau yang penasaran sama review kali ini, stay tune dulu, jangan kemana-mana, dukung channel Auto FM TV dulu. Cara yang gampang banget, kalian tinggal klik tombol like, comment, share, subscribe di channelnya Auto FM TV di bawah sini. Oke, stay tune. The time, cause I wanna freeze this moment, make it mine, hold you close, now my heart's wide open. When I'm with you suddenly I feel no pain. Do you make it go away? Do you make it? Oke guys, kita mulai dulu dari kuncinya. Nah, kuncinya ini dia mirip dengan C300 tahun 2019 ya. Nah, ini kuncinya seperti ini. Tampilannya dia ada untuk lock, unlock, dan buka di bagian bagasinya. Oke. Nah, sekarang kita mau langsung lanjut aja untuk review di bagian eksteriornya. Kita review di bagian depannya dulu nih. Untuk di bagian eksteriornya, kalau teman-teman lihat CLS Coupe ini ya, di bagian tampak depannya ini agak menyempit ya guys. Jadi, untuk yang pertama kita mau lihat di bagian lampunya dulu. Lampunya ini dia dengan multi beam LED ya, artinya dia sudah DRL, kalian bisa lihat. Nah, ini untuk bentukan lampunya aja beda banget dan ada unik ya, jadi warna garis-garis birunya itu jadi bikin lampunya ini makin mewah lagi. Untuk lampu C-nya dia bener-bener sangat-sangat menyipit banget ya di bagian atas sampai ke bawah. Nah, itu untuk lampu C-nya. Oke, untuk di bagian grillnya, nah siapa yang salvok sama grillnya? Grillnya ini dia beda ya. Ini grillnya juga sudah di-upgrade. Nama grillnya ini adalah AMG GT model Black Chrome Front Grill ya. Jadi ini dia di bagian depannya. Tampilannya bisa dilihat ada dua list yang menyatu. Dua list yang sempit ini menyatu ya. Dan warnanya ini grey matte gitu. Kalian bisa lihat untuk di bagian grillnya aja cakep banget ya. Dia punya logo Mercedes-Benz dan warnanya ini warna hitam ya untuk di bagian warna latarnya. Lalu untuk logo Mercy yang besarnya lagi ada di bagian tengahnya. Nah, ini logo Mercy-nya ya. Terus dia juga punya kamera di bagian depan dan kameranya ini dia sudah 360 derajat ya di bagian depan belakang sama samping kiri kanannya. Oke, di bagian paling bawahnya lagi ya untuk bumpernya. Nah, ini dia warnanya li silver tapi dia nggak sampai mentok ya untuk di bagian grill yang paling bawah. Bumper paling bawah. Jadi ini dia setengah aja sih, jadi nggak nutup sampai semua bagian. Terus untuk CLS 3,5 ini dia tidak punya fog lamp ya guys, jadi hanya lampu di bagian atas dan lampu C-nya aja. Oke. Next kita mau langsung review di bagian mesinnya nih ya. Oke guys, nah langsung aja kita mau review di bagian mesinnya. Di bagian atasnya, nah ini dia masih ada peredamnya ya dan pengunci-penguncinya. Jadi masih komplit banget di bagian peredamnya. Oke. Next di bagian tuasnya, nah ini dia sudah hidrolik ya teman-teman. Jadi ini tidak secara manual lagi. Kalian buka, nanti dia langsung terangkat sendiri. Oke. Langsung di bagian mesinnya. Nah, untuk di bagian mesinnya ini dia kapasitasnya ada di 2000 cc dengan 290-an horsepower gitu ya. Terus ini juga dia transmisinya otomatis dan ini benar-benar kalian lihat ya mesinnya asli bagus banget dan semuanya sudah tertutup dengan rapi dengan cover-covernya masing-masing. Oke, kita langsung mau lanjut aja. Next kita mau review di bagian bodi sampingnya. Oke guys, nah sekarang udah di bagian bodi sampingnya. Langsung dilihat ya teman-teman. Untuk di bagian bannya, di sini dia menggunakan mereknya Continental. Ukurannya dia ada di 265/30, di ringnya 21. Yang salvok sama velgnya, ini velgnya dia sudah di-upgrade juga ya. Ini nama velgnya adalah
face wheel FF W76 matte black dengan ringnya 21 ya. Nah, kalian bisa lihat untuk di bagian velgnya ini tuh dia seperti mencakram banget ya untuk velgnya, dan warnanya yang black ini bener-bener keren banget dan cool abis. Oke, kalian juga lihat ya untuk di bagian dalamnya ini dia ada disc brake dari Mercedes-Benz-nya juga ya. Oke, kita langsung next aja. Sebelum kita ke bagian samping, Mel mau bahas dulu untuk di ground clearance-nya. Nah, yang deg-degan abis sama di bagian ground clearance-nya, yes bener banget. Ini ground clearance-nya bener-bener tipis banget ya. Terus pendek banget, karena namanya mobil coupe, mobil sport biasanya ya memang tidak terlalu memerhatikan dan mementingkan dari ground clearance-nya. Tapi bagaimana cara kita bawa si mobil ini dalam kondisi yang hati-hati dan baik-baik. Oke, next di bagian bodi sampingnya. Nah, ini tadi Mel bilang kameranya sudah 360 derajat di bawah sini. Terus kameranya juga, spionnya juga sudah retract ya. Kalian bisa atur di bagian interior juga atau pada saat lock atau unlock dari mobil tersebut. Oke, nah untuk di bagian pintunya, nah kalian langsung lihat ya. Mobil E2 CLS 3,5 ini dia frameless. Nah teman-teman, jadi frameless itu artinya kalau kita buka dia otomatis kacanya turun sedikit, tapi kalau misalnya kita tutup, nah dia otomatis naik juga sedikit ya. Di bagian belakangnya juga pun sama ya, jadi ini frameless juga sama. Oke, kita langsung close aja. Oke, di bagian atas ini dia ada sunroof sama moonroofnya. Nanti kita akan bahas di bagian fitur interiornya. Sekarang kita mau langsung next aja untuk di bagian belakangnya. Oke, di bagian belakangnya kalian bisa lihat ya, ini seperti mobil yang wah, kehabisan kata-kata ya, mewah banget. Kita mau bahas mulai dari spoilernya dulu. Di sini spoilernya ini dia rear carbon rear wing spoiler ya. Jadi ini juga dia sudah di upgrade ya teman-teman. Kalian bisa lihat untuk dari setiap detail karbonnya. Ini dia custom juga. Lampunya, kita sekarang mau fokus ke lampunya. Untuk lampunya ini bentuknya beda banget ya. Jadi dia dari kecil membesar lalu menyipit lagi, dan ini stop lampnya dia sudah yang LED, ada logo Mercy-nya di bagian tengah. Oke guys, nah kita langsung lanjut dulu ke bagian paling bawahnya. Nah di sini di bagian bumper bawahnya ini namanya rear carbon diffuser kit. Nah jadi ini dia sudah di upgrade juga, plus untuk yang penasaran sama knalpotnya, nah ini dia custom exhaust system ya. Jadi knalpotnya dia sudah di upgrade juga ya, nanti suaranya lebih menggelegar lagi. Oke, kita next. Nah ini ada logonya Mercy, ini bisa kita tekan untuk buka di bagian bagasinya ya. Caranya seperti ini, jadi tekan ke atas dia otomatis terbuka. Oke, kita lihat bagian atas. Di bagian atasnya ini dia punya power back door. Nah ini kita bisa pencet, nanti dia akan otomatis untuk tertutup juga. Lalu ini ada karpet tambahan ya untuk di bagian bagasinya. Kita mau cek di bagian bawahnya. Untuk di bagian bawahnya, oke, ini dia sudah tidak ada ban serep ya, karena ini mobil Mercy RFT, jadi dia tidak punya. Ini dia masih dapat jaring-jaringnya. Oke. Terus ini ada kabel-kabelnya di bagian sini. Ini ada CD-nya. Terus ini ada buku servisnya. Di dalam seperangkat tas ini ada isinya buku manual book semua ya. Jadi teman-teman, ini buat kalian membantu deh. Itu ada informasi servisnya juga. Jadi komplit semuanya ya. Ini ada di bagian belakang posisinya. Ini tadi sudah. Next kabel-kabel, dan di bagian bawah sini nggak ada lagi ya guys, ini kosong semua. Oke. Untuk segitiganya ada di bagian atas ya. Oke, Mel tutup dulu sebentar. Nah kalian tinggal klik aja tombol yang warna merah ini di sebelah kiri, dia akan otomatis terlipat. Oke, sudah selesai. Sekarang kita ke bagian interiornya. Hold you close, now my heart's wide open. When I'm with you, suddenly I feel no pain. Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it?
Oke guys, nah sekarang Mel mau langsung lanjut aja review di bagian interiornya. Nah, untuk di bagian interiornya, kursi penumpangnya ini nggak sempit ya, jadi ini bener-bener nyaman banget dan enak sekali untuk di bagian kursi yang Mel dudukin ini. Untuk legroomnya, kalian bisa lihat ini jaraknya nggak terlalu lebar, jadi agak sedikit sempit, tapi it's okay, masih tetap nyaman. Untuk di bagian headroomnya ini sedikit lagi mentok, tapi masih oke lah, belum terkena sampai mentok ke bagian atas ya, jadi menurut Mel masih oke juga. Untuk kursinya ini warnanya black dan masing-masing punya safety beltnya juga. Plus di bagian tengahnya ini ada namanya armrest ya. Jadi armrestnya ini bisa kita buka. Ini buat kita taruh sesuatu di bagian dalamnya. Lalu ini ada cup holdernya teman-teman. Nah, bisa buat kalian taruh minuman-minumannya di sebelah sini. Oke. Untuk di bagian depan Mel, ini kalian kalau lihat ya, AC-nya ini bentuknya unik banget ya, persis sama dengan velg yang tadi di bagian depan. Ini AC-nya benar-benar bagus banget. Nah, ini bisa geser kanan kiri, atas sama bawah. Untuk fan-nya ini dia dari bagian head unit yang depan ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi sebelum itu kita mau next. Di sini ada buat kita taruh barang-barang ya. Nah, ini disarankan jangan taruh terlalu berat, nanti dia akan mengendur ya di bagian talinya ini. Lalu di bagian di atasnya nanti sunroof moonroofnya kita akan cobain juga semuanya. Oh iya, satu lagi di bagian door trimnya ini dia punya ambient light ya teman-teman. Warnanya ini purple. Terus untuk speakernya, semua speakernya ini dengan mereknya Burmester ya. Jadi bener-bener suaranya enak banget, jernih banget. Nanti silakan teman-teman tonton dulu sampai akhir. Oke, Mel sekarang mau langsung lanjut aja ke bagian yang di depannya ya. Oke guys, nah sekarang Mel sudah di bagian drivernya. Nah, untuk teman-teman kalian bisa lihat ya di bagian kursinya ini dia membentuk badan kita banget. Terus di bagian samping kiri kanannya ini fungsinya apa? Kalau misalnya kalian bawa kendaraan ini ada tikungan yang lumayan tajam, nanti otomatis di bagian samping kita ini ya, kursi yang di samping kita ini dia akan bahasanya tuh dia akan lebih keras gitu ya, lebih ketat lagi. Jadi dia ngepres untuk di bagian samping perut kita untuk menahan supaya badan kita tuh nggak geser ke kanan dan ke kiri gitu ya. Jadi di bagian samping ini dia akan lama-lama kalau misalnya ada tikungan nih, nah, tikungannya lumayan tajam, nanti dia akan otomatis lebih mengetatkan lagi di bagian bodi kita. Fungsinya itu ya, jadi supaya kita nggak ke sana ke sini gitu ya untuk nyetirnya. Oke, next untuk di bagian kursinya ini sama ya. Untuk kursinya ini dia sudah electric memory seat untuk di bagian Mercy. Nah, ini bisa maju mundurnya, lalu lebih tegak, lebih bersantai. Terus ini untuk di bagian kepalanya. Nah, tuh, jadi masih berfungsi semua ya guys. Next di bagian sampingnya ini dia juga ada speaker. Nah, speakernya ini Burmester ya, sama mereknya di bagian depan sama belakang. Dan ada dua tombol tambahan yaitu untuk heaternya ya. Jadi ini untuk di bagian sebelah Mel. Satunya lagi ini untuk left. Nah, left ini jadi dia bisa ngatur dua kursi ya. Jadi untuk di bagian driver maupun di bagian samping penumpangnya. Oke. Lalu ini juga di bagian bawahnya ada lock dan unlock di bagian kabin. Plus dia juga ada pengaturan dari spionnya. Nah, yang tadi Mel bilang, jadi dia sudah retract spionnya. Lalu untuk windownya ini all auto, sudah all auto semua. Di bagian bawahnya ini ada untuk kita buka bagasi belakang ya, kalian tinggal pencet aja. Automatic lampnya dia di sebelah kanan ya, sama posisinya di bagian Mercy yang lain juga sama. Lalu next untuk di bagian setirnya ini pun tidak ada perubahan ya, Mercy ini sama. Untuk di bagian setir ini kulit semua. Ini ada tombol control setir, ini banyak banget ya. Ini ada untuk sebelah kiri dulu, ini ada untuk back ya. Nah, untuk kita ke bagian head unitnya, terus ini ke home, lalu ini volume. Nah, suaranya itu enak banget ya guys. Wah, Burmester gitu ya, siapa yang berani lawan. Lalu ini ada voice overnya buat kita berbicara, kita tinggal klik terus bisa connect ke phone, telepon. Kalau yang di sebelah kanan ini dia biasanya di bagian speedometernya. Nah, ini kita bisa back juga, ini bisa kita misalnya kita klik home, nah kalian tinggal geser mau ke navigasi, radio, media. Ini juga bisa kalian atur ya, desainnya juga bisa kalian atur di bagian speedometernya tuh. Ada yang sporty, lalu ada yang klasik. Nah, kalau klasik dia seperti ini.
Oke, warnanya biru progresif. Nah, ini kita coba juga. Nah, jadi seperti ini tampilannya ya. Wah, gila, keren banget ya. Untuk di bagian tampilan speedometernya kita ganti lagi jadi yang sporty. Oke, kalau sporty seperti ini ya. Kita back. Kalau kita sudah, oke, kita ke home lagi. Tinggal kita next, balik ke semula di kilometer. Oke, kilometernya ini baru berjalan di 11.000 aja ya guys, jadi benar-benar masih bagus banget untuk si mobil Mercy CLS ini. Next ada juga pedal shiftnya, dan untuk dari teleskopiknya ini dia sudah elektrik ya. Tuh. Jadi bisa kita atur secara elektrik, lebih tinggi, lebih rendah, lebih maju, bisa juga. Oke, senyaman teman-teman aja untuk pengaturannya. Untuk transmisinya seperti biasa di sebelah kanan ya, ini untuk kita maju mundurnya, parkir di sebelah kanan sini. Wipernya atau untuk di bagian lampu sen, nah di sebelah kiri ya, jadi dia terbalik, beda sama di mobil Jepang. Oke, next di bagian head unit plus speedometernya yang sudah digital, kalian bisa lihat ya, ini dari ujung sini sampai ke bagian speedometer ini benar-benar asli keren banget. Tapi sayangnya ini dia tidak touchscreen semua ya, jadi tidak bisa disentuh sama sekali. Sini pengaturannya hanya dikontrol dari trackpadnya ya, dia ada di bagian bawah sini. Tapi kita sebelum bahas ini, kita mau bahas dulu di bagian dashboardnya. Dashboardnya di bagian samping sini dia plastik, agak plastik gitu ya. Kalau ini mulai ke samping baru soft touch. Oke. Untuk AC-nya ini ada 6 buah AC di bagian depan. Kalian lihat ya, ini bentuknya bener-bener keren banget. Tuh, bulat, terus di bagian tengahnya untuk kalian mengatur pegangannya. Dan kalau misalnya Mel matikan nih AC-nya ya teman-teman, kalau Mel matikan AC-nya, suara knalpotnya ini dia jadi tidak setinggi yang pada saat kita nyalain AC gitu ya. Ini Mel nyalain lagi AC-nya. Jadi suaranya juga naik terus ya kalau kita naikin AC-nya juga. Oke, ini ada ini bukan upgrade ya guys, karbon. Ini memang bawaannya di bagian interiornya. Oke. Next di bagian bawah nih untuk pengaturan AC-nya, rear AC, menunya, pengaturan suhunya tuh ya, bisa kalian atur nih kalau di menunya. Oke, itu tinggal kalian lihat aja. Ini karena nggak bisa di touchscreen ya, jadi kita baik aja di sini. Lalu ini ada lampu hazardnya. Terus ini connect telepon, ada radio, navigasi. Nah, navigasinya ini berfungsi ya, navigasi di Indonesia. Ada jamnya di bagian tengah. Lalu kita mau next di bagian trackpadnya. Nah, trackpadnya ini bisa yang di bagian atas ya, touchscreen, navigasi, radio, media, connect telepon, connect Mercy-nya. Tuh banyak banget, kalian bisa atur sendiri di bagian trackpadnya. Terus ini juga kalian bisa pakai yang, kalau nggak mau pakai yang touchscreen bisa diputar aja ya. Dan ini untuk mode dari mobilnya, ini ada modenya, ada 5 ya, individual, ada sport plus, ada sport, ada comfort, dan ada eco. Tuh ya, ini ada pengaturannya, nanti dia akan loading, terus dia akan langsung set gitu ya ke mana yang kalian mau. Next juga di sini ada dashboard kecil untuk kita taruh sesuatu. Ini nggak bisa buat charge ya, karena ini nggak ada tempat buat charge-nya, kosong. Lalu di bagian dashboard yang paling ujung, ini bisa kalian lihat ya, warna ambient light-nya tuh sampai ke bagian dalam-dalam sini, jelas banget ya, ambient light-nya juga bagus banget. Tadi buku-buku ada di bagian belakang. Lalu kita mau lihat di bagian tengahnya, ini ada tempat taruh kacamata. Oke, untuk di bagian tengah ini ada lampu di bawah spion. Nah, ini kecil banget nih lampunya ya, sama yang di bagian atas. Oke, lampu tengahnya. Next, untuk buka sunroof moonroofnya sama, kita tinggal klik tombol satu kali aja, dia otomatis akan terbuka. Oke, nah ini teman-teman ya, kalian bisa lihat untuk di bagian sunroofnya semuanya masih berfungsi dengan baik. Kalau misalnya kalian nggak pengen ada sunroofnya, tinggal di close aja ini gitu ya. Oke, kita buka aja, kita mundurin dulu. Yap teman-teman, nah sekian untuk review dari Mercedes-Benz CLS 3,5 tahun 2019, kilometernya berjalan di 11.000 aja. Nah, untuk barangnya ini masih warranty ya,
sampai 2022, karena kan 2019 ditambah 3 tahun dari mobil ini nicknya gitu. Terus untuk harganya ini kita buka di 1,6 miliaran ya, bukan 1,6 miliaran harga pastinya. Langsung teman-teman cek aja di websitenya Autofam yang ada di bawah sini di www.autofam.net. Untuk pajaknya ini panjang banget, 1 tahun di tahun 2022 di bulan 10 ya, tangan pertama. Lalu ini mobilnya masih mulus banget, masih bagus banget ya, tidak ada cacat. Dan mobil yang kalian beli di Autofam kita jamin bebas tabrak, bebas banjir, kilometernya pasti asli. Dan mobil yang kalian beli di Autofam juga boleh secara cash maupun secara kredit. Posisinya kita ada di 2 tempat, di Mangga 2 Square dan juga di Cibubur. Buat yang pengen tanya-tanya lebih lanjut, pengen minta hitungannya, pengen minta foto STNK-nya, boleh banget langsung telepon Mel aja di 0813894 kali 077, nomornya di bawah sini juga. Oke, sekian dulu untuk review Mel dari eksterior maupun interior, review dari CLS 3.5 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon maaf apabila juga ada kekurangan dalam review mobil tersebut. Oke, silahkan dikoreksi ya teman-teman di kolom komentar bawah sini, dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe dari channelnya Autofam TV. Dadah.